Ini teman-teman pasti pernah dengarlah nama beliau. Menurut Oprah Winfrey, syukurilah apa yang engkau miliki, engkau akhirnya akan memiliki lebih banyak. Kalau engkau hanya memperhatikan apa yang belum engkau miliki, engkau tidak akan pernah merasa cukup. Nah, kalau ini kembali pada prinsip 6 langkah Law of Attraction tadi ya. Di antara langkahnya adalah mensyukuri apa yang sekarang kita miliki. Begitu kita bersyukur, berarti kita siap untuk ditambah. Engkau akhirnya akan memiliki lebih banyak. Banyak di antara kita yang tidak bersyukur. Yang jadi fokus pikiran kita apakah adalah apa yang kita tidak punya. Padahal yo pinter, IP-nya tinggi, dicintai dosen-dosennya, tapi hanya gara-gara tidak punya pacar, tiap hari sumpek mikir tidak punya pacar ini saja. Padahal ya istrinya cantik, padahal ya kaya raya, padahal ya hidupnya terjamin semuanya. Tapi hanya gara-gara ndak punya anak misalnya, tiap hari mikir satu ini saja, akhirnya lupa bersyukur. Seolah-olah hidupnya punya kekurangan yang besar sekali. Nah ini kita tidak akan bahagia kalau hanya memperhatikan apa yang belum kita miliki. Kita harus lebih banyak fokus mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Bukan disibukkan hanya oleh apa yang kita belum punya. Biasanya kita itu lebih sibuk dengan apa yang kita tidak punya daripada mensyukuri apa yang kita sudah punya. Maka Law of Attraction mengajari kita ya basisnya adalah bersyukur. Kemudian ada juga quotes yang saya bawa senantiasa, jadilah versi dirimu yang terbaik daripada menjadi versi tiruan orang lain. Quotes ini mengajarkan kita untuk kita harus otentik, berani bermimpi, berani menginginkan. Banyak di antara kita yang menginginkan sesuatu saja tidak berani, memimpikan sesuatu saja tidak berani. Kita bisanya hanya mengikuti orang. Kita bisanya menjadi versi tiruannya orang lain. Kita tidak eksis jadi diri kita sendiri. Kita punya kiblat yang kiblat itu menjadi tiruan diri kita. Jadi kita selalu, saya ingin menjadi seperti ini, menjadi seperti itu. Kita tidak mendeklarasi untuk jadi diri kita sendiri, tapi versi yang terbaik, versi yang optimal, versi yang maksimal. Ya bekalnya tetap ilmu, bekalnya tetap muhasabah, merenungi diri aku, ini versi terbaikku seperti apa, kelemahan kelebihanku apa, aku ini cocoknya melakukan apa, passionku apa, dan lain sebagainya. Jadi di situ nanti kita bisa jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Saya bawa juga quotes dari Helen Keller. Ini mirip dengan Oprah Winfrey tadi. Kalau Keller ini penulis aktivis Amerika. Salah satu pintu kebahagiaan tertutup, maka pintu yang lain terbuka. Namun seringkali kita terlalu lama memperhatikan pintu yang tertutup sehingga tidak melihat pintu lain yang terbuka. Kita ini cenderung melihat kesulitan saja. Kita ini cenderung melihat kesusahan saja. Dari 90% anugerahnya Allah, kita lebih fokus pada 10% kehidupan kesulitan kita. Sehingga ya tadi, kita lupa bersyukur, bahkan kalau katanya Helen Keller ini, kita lupa ada pintu kebahagiaan lain yang terbuka. Kita cueki. Kita disuruh untuk
banyak di dalam rumah karena pandemi ini. Itu kita galau tiap hari mikir bagaimana kalau saya tidak keluar-keluar rumah padahal kebutuhan di luar rumah banyak. Kita lupa ada pintu lain yang terbuka bahwa alhamdulillah banyak di rumah, banyak kesempatan untuk meningkatkan potensi diri, banyak kesempatan untuk merenung, untuk muhasabah. Nah, itu contohnya. Tapi kita lupa dengan anugerah kesempatan ini karena kita melihat ada kesempatan sebelumnya yang tertutup. Kesempatan kita untuk jalan-jalan keluar memang tertutup, tapi kesempatan untuk introspeksi, nambah ilmu, terbuka lebar-lebar sekarang. Cuma kita hanya fokus galau sedih, merenungi kesempatan jalan-jalan yang tertutup ini, sehingga ketika pintu lain untuk belajar, untuk muhasabah, untuk meningkatkan kualitas diri yang terbuka ini tidak kita manfaatkan. Akhirnya pandemi berakhir, terus kita tolah-toleh. Tidak ada hasilnya apa-apa, aku di rumah berbulan-bulan, hampir 1 tahun ini. Itu karena kita fokus pada kesulitan, lupa pada keberlimpahan hidup. Lupa pada pintu-pintu lain yang terbuka. Biasanya aku sibuk bekerja, waktu untuk keluarga sedikit. Sekarang disuruh di rumah, waktu untuk keluarga harusnya banyak, tapi tidak termanfaatkan dengan baik karena aku repot kerja di rumah, repot menggelisahi, tidak bisa kerja keluar rumah. Akhirnya anugerah yang terbuka itu tidak termanfaatkan. Jadi saat satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu yang lain terbuka. Namun seringkali kita terlalu lama memperhatikan pintu yang tertutup sehingga kita tidak melihat pintu lain yang terbuka. Nah, terus ada paket Law of Attraction Wisdom yang lain yang saya bawa untuk menutup sesi kita malam hari ini, yaitu wisdom tentang positive thinking dan negative thinking. Yang positive thinking saya ambil misalnya dari Gandhi. Ini pernah saya sampaikan di beberapa sesi. Tetaplah berpikir positif, sebab pikiranmu akan membuahkan kata-kata. Tetaplah berkata yang positif, sebab kata-katamu akan membuahkan perilaku. Tetaplah berperilaku positif, sebab perilakumu akan menjadi kebiasaan. Tetaplah dengan kebiasaan positif, karena kebiasaanmu akan menjadi nilai-nilai. Tetaplah dengan nilai-nilai yang positif, karena nilai-nilaimu akan menjadi takdirmu. Jadi sejak pikiran, perkataan, perbuatan, kebiasaan, dan nilai hidup kita harus positif. Karena disitulah nanti akhirnya takdir hidup kita. Pak, hidup kita kok sulit, Pak, hidup kita kok gelisah terus, Pak. Itu mungkin buah pikiranmu sendiri, buah perbuatanmu sendiri, buah kebiasaanmu sendiri. Sejak pikiran engkau sudah negatif, maka kebiasaanmu juga negatif, perilakumu negatif, akhirnya kenyataan hidup atau takdir yang engkau jalani juga negatif. Ya bahasa saya tadi, fama ya'mal miskola dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal miskola dzarratin syarran yarah. Nah, terus itu yang positive thinking. Kalau yang negative thinking, saya ambil, ini menarik, saya ambil dari tokoh populer dari dunia olahraga, Muhammad Ali. Muhammad Ali punya quote bagus untuk kita tidak berpikir negatif. Jadi
Muhammad Ali punya kata mutiara tentang berpikir negatif dalam hal ketidakmungkinan. Maksudnya kita itu kan sering kalau mau melakukan sesuatu, mau bermimpi yang besar-besar, kita patahkan mimpi kita sendiri dengan tidak mungkin. Nah, menurut Muhammad Ali, tidak mungkin adalah kata-kata besar yang digunakan orang kecil yang menganggap lebih mudah hidup di dunia sebagaimana adanya daripada menggali kekuatan yang mereka miliki untuk mengubahnya. Jadi menurut Muhammad Ali, kalau kita sering merasa tidak mungkin bisa, tidak mungkin sukses, tidak mungkin berhasil, itu berarti kita hanya orang kecil, bukan orang besar yang berpikir besar. Kita orang yang hidup bisanya hanya mengalir saja, mengikuti situasi apa adanya, tidak menggali kekuatan kita untuk mengubah, memperjuangkan hidup agar jadi lebih baik. Tidak mungkin itu bukan fakta, namun opini. Nah, jadi menurut Muhammad Ali, tidak mungkin itu kenyataannya tidak begitu. Hanya pendapatmu yang begitu, akhirnya kejadian beneran. Kalau engkau menganggap tidak mungkin, ya jadinya tidak mungkin beneran. Karena dengan menganggap tidak mungkin, kamu akhirnya tidak ngapa-ngapain. Wong tidak mungkin. Tidak mungkin, Pak, saya itu bisa jadi begini. Tidak mungkin, Pak, saya bisa sukses seperti itu. Tidak mungkin, Pak, saya bisa membuat yang seperti itu. Ya sudah. Kalau engkau bilang Pak mungkin, ya tidak akan wujud. Wong engkau sendiri bilang tidak mungkin. Padahal tidak mungkin itu sebenarnya hanya opini, bukan fakta. Itu kan pendapatmu. Tapi karena pendapatmu begitu, yang semula bukan fakta, nanti akan melahirkan fakta yang begitu. Diawali dari pendapatmu sendiri. Tidak mungkin itu hanya potensi. Tidak mungkin itu temporer. Tidak mungkin itu omong kosong itu. Kelanjutan dari quote-nya Muhammad Ali. Tidak mungkin itu ya memang potensi. Kalau engkau serius berusaha, ya ketidakmungkinan akan berubah jadi kemungkinan. Tidak mungkin itu temporer. Mungkin saat ini memang tidak mungkin, tapi kalau engkau serius mengusahakan, yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Maka tinggalkan kata-kata tidak mungkin. Tidak mungkin itu omong kosong belaka. Ini contoh dari negative thinking. Jadi orang yang berpikir negatif itu kan sering antara lain untuk hal-hal yang besar dan penting dia jawabnya tidak mungkin. Baik. Itu paket wisdom yang kelima tentang negative thinking. Oke, teman-teman. Ini waktunya sudah mau habis. Terakhir, kalau saya sambungkan dengan kajian Islam, karena kita ini judulnya ngaji ya. Mungkin yang ingin eksplor lebih jauh relevansinya dengan argumen-argumen keislaman, bisa disambungkan the law of attraction ini dengan wawasan-wawasan tentang doa. Misalnya dari surat Al-Mu'min ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah padaku, pasti aku penuhi. Tadi ya di proses law of attraction tadi kan awalnya mintalah, inginkanlah. Allah menegaskan berdoalah. Kadang-kadang kita berdoa saja tidak berani, tidak serius menganggapnya tidak mungkin. Padahal Allah itu sudah menegaskan ud'uni astajib lakum. Kemudian juga innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya kalau kita tidak menginginkan perubahan, tidak mengupayakan perubahan, tidak akan ada perubahan. Ayat ini menegaskan kuncinya sebenarnya di kita. Sama seperti the law of attraction tadi, kuncinya ada di manusianya.
Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Silahkan digali, mungkin ada relevansinya dengan yang saya jelaskan di depan. Kalau hadis, mungkin hadis riwayatnya Muslim. Silahkan dicari. Di Riyadhus Shalihin juga ada hadis ini. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, ini hadis qudsi, yaqulullahu ta'ala, ana inda dhonni abdi bi. Wa ana ma'ahu idza dzakaruni. Aku sesuai persangkaan hambaku padaku, dan aku bersamanya selama ia mengingat aku. Jadi ini sering juga dikutip, ana inda dzonni abdi. Pikiran kita itulah yang nanti akan mewujud sesuai persangkaan kita. Kalau kita berpikir yang positif-positif, zon kita isinya yang baik-baik, husnuzon, yaitu nanti yang akan diwujudkan oleh Allah, itu yang akan terjadi. Tapi kalau isinya yang jelek-jelek, prasangka-prasangka kita negatif, yaitu juga yang nanti akan mewujud. Terserah persangkaan hambaku padaku. Kalau engkau menganggap Allah Maha Penyayang, Maha Pemurah, ana inda dzonni abdi, demikian juga sebaliknya. Ya silahkan, mungkin ada yang tertarik mau meneliti teori The Law of Attraction ini. Kalau dalam perspektif Islam dengan Al-Quran dan hadisnya, mungkin ada kesamaan-kesamaan tertentu dengan ayat-ayat atau hadis-hadis atau pandangan para ulama tertentu. Yo, mungkin ada yang, Pak, kalau begitu apa ndak cocokologi? Kan sekarang banyak kritik-kritik kalau ada orang mengeluarkan gagasan terus disebut cocokologi. Mencocok-cocokkan saja. Yo, perlu diketahui dalam ranah esoteris, dalam ranah yang lebih spiritual, kebenaran-kebenaran itu bertaut. Jadi ketemu. Isinya memang mirip dan bahkan sama. Dalam Islam ada cinta, dalam Kristen ada cinta, dalam Buddha ada cinta, dalam Hindu ada cinta, dalam khazanah peradaban-peradaban kuno ada cinta. Ini tidak bisa kemudian disebut, kalau saya membicarakan cinta kemudian menyambungkan antara tradisi Islam dengan tradisi yang lain disebut cocokologi, karena memang kebenaran-kebenarannya bertaut, nyambung. Ya, nanti teman-teman bisa memperbandingkan, kan kajian kita ini sudah 200-an lebih. Nah, itu di situ ada kesamaan-kesamaan, khususnya ketika mulai masuk ke ranah rohaniyah, ke ranah spiritual. Oke, yo kapan-kapan nanti kita membahas tentang esoterisme dan eksoterisme, ranah yang lebih batiniah dengan ranah yang lebih plural, beragam, ranah kenyataan.